Halo Sobat Trust Nation, kembali lagi di channel Trust Vision. Hari ini kita akan membahas mengenai resesi yang terjadi di seluruh dunia, di mana kita sudah mendapatkan data yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik mengenai Indonesia telah terkontraksi 5,32% di kuartal kedua, yang berarti pertumbuhan Indonesia negatif, di mana dampak dari corona yang cukup panjang sehingga banyak ekonomi dan beberapa industri mengalami penurunan dari sisi produksi dan juga konsumsi masyarakat yang berkesinambungan mengalami penurunan untuk beberapa bulan. Nah, yang kita bahas kali ini, kita kan sudah dengar di negara Singapura minus sekian puluh persen, lalu di negara India, di negara Thailand sudah juga negatif ekonominya, di Indonesia juga negatif. Nah, sekarang yang kita mau tahu nggak sih sebenarnya teman-teman itu kalau dampaknya resesi itu buat kita secara langsung tuh apa sih? Nah, dampak resesi buat kita itu adalah yang pasti pertama pengangguran meningkat. Kenapa? Karena dengan adanya resesi, jumlah lapangan pekerjaan yang pasti tidak meningkat, malah cenderung menurun. Artinya PHK semakin besar sehingga menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Karena jumlah pengangguran meningkat, dampak kedua itu adalah daya beli masyarakat menurun. Karena pada saat kita sudah tidak punya penghasilan, pasti kita sebisa mungkin melakukan penghematan dari sisi konsumsi terhadap kegiatan atau operasional sehari-hari di rumah. Jadi yang pasti pada saat PHK terjadi, yang kita pakai adalah dana cadangan di tabungan. Dan pasti sebagian banyak orang itu melakukan efisiensi dari sisi belanja yang biasanya mungkin kita makan 100.000 sehari, sekarang mungkin makannya hanya 50.000 sehari. Lalu dampak berikutnya adalah ada terjadinya deflasi jangka pendek yang menyebabkan ekonomi itu menjadi melambat karena tidak adanya konsumsi dari masyarakat. Itu akan memberikan dampak signifikan bagi roda perekonomian dan juga mengembalikan siklus ekonomi meningkat seperti sebelum terjadi deflasi. Jadi dampak dari deflasi itu menyebabkan roda perekonomian akan bertumbuh cenderung negatif dan akan melambat untuk beberapa panjang. Nah, dalam jangka pendek itu terjadi deflasi, tapi kalau misalnya kita ngomong terjadi kontraksi ekonomi dalam beberapa periode, dan itu nanti menyebabkan namanya hyperinflasi di masa mendatang. Nah, hyperinflasi itu terjadi kenapa? Karena pada saat kita terjadi penurunan ekonomi, banyak mungkin industri dan juga perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena tidak adanya konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat atas produk yang mereka buat. Pada saat tidak ada konsumsi dari produk yang mereka buat, pilihan mereka berikutnya adalah tutup. Pada saat terjadi penutupan, apalagi di industri manufacturing, berarti produksi kita akan berkurang. Nah, pada saat produksi kita berkurang, terjadi kelangkaan atas suatu produk. Kelangkaan atas suatu produk itu menyebabkan harga jual yang beredar di masyarakat itu akan meningkat, dan itu akan menjadi peningkatan harga yang sangat signifikan karena kelangkaan dari suatu produk atau dari suatu barang yang dijual di masyarakat. Pada saat terjadi kelangkaan tersebut, terjadilah akan disebut hyperinflasi karena pasti harga barang akan cenderung naik secara signifikan karena kelangkaan barang, sehingga demand tetap ada tapi supply-nya sedikit, harga atas barang tersebut cenderung meningkat. Nah, pada saat terjadi hyperinflasi, berarti semua barang itu akan naik. Lalu juga dari sisi kebijakan moneter pun akan biasanya menyeimbangkan dengan keadaan inflasi tersebut. Dan apa yang dilakukan biasanya oleh bank-bank itu akan menaikkan suku bunga. Kenapa bank menaikkan suku bunga? Supaya untuk menekan terjadinya hyperinflasi tersebut. Pada saat bank menaikkan suku bunga, dampak dari suku bunga yang naik itu menyebabkan kredit pinjaman dan juga bunga-bunga yang terjadi di bank itu akan cenderung meningkat. Contoh misalnya bunga rata-rata di bank itu misalnya sekarang untuk tabungan 5-7%, dan juga untuk bunga untuk pinjaman itu kira-kira 10-12%. Dampak dari pinjaman tersebut akan menyebabkan kenaikan, misalnya contoh kalau misalnya kita ada pinjaman dalam bentuk jangka panjang seperti KPR atau pinjaman dalam bentuk kredit pemilikan mobil, itu akan terjadi peningkatan. Kenapa bank naikkan suku bunga? Karena tujuannya adalah untuk menarik dana di masyarakat supaya mengurangi terjadinya hyperinflasi agar cenderung lebih menahan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Nah, dampak dari semua itu yang terjadi di kita punya
itu kita harus punya strategi. Nah, strateginya itu kurang lebih yang ada sebagai berikut adalah kalau misalnya kita karyawan, berarti sebaiknya pastikan untuk saat sekarang ini tidak banyak melakukan pindah-pindah kerja karena saat ini yang pasti banyak perusahaan yang tidak melakukan rekrutmen baru dan juga banyak perusahaan yang cenderung melakukan layoff terhadap jumlah karyawan yang mereka punya. Terus untuk tabungan sebisa mungkin kita punya 3-12 kali dari biaya yang akan kita spending. Tujuannya apa? Supaya kita bisa sewaktu-waktu kalau misalnya ternyata kita terjadi sesuatu atau kita misalnya tidak punya penghasilan, kita masih ada bisa mendapat hidup dari tabungan yang kita punya. Terus bila melakukan pinjaman atau kredit jumlah besar, itu juga boleh dilakukan, tapi dipastikan dalam taraf atau kapasitas yang masih memungkinkan. Contohnya misalnya ada pembelian rumah, kita misalnya ada bayar DP, pastikan setelah bayar DP itu masih ada tabungan kira-kira 3-12 kali dari beban harian supaya itu menjaga kestabilan ekonomi dari sisi pada saat kita mau beroperasional dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita juga pastikan melakukan belanja rutin seperti mengkonsumsi makanan, terus membeli kebutuhan-kebutuhan harian tetap dilakukan secara normal. Tujuannya adalah dengan adanya kita melakukan kontribusi dengan melakukan pembelian barang, kebutuhan sehari-hari itu akan mendongkrak roda ekonomi kita untuk dalam jangka waktu yang saat ini kurang bisa dibilang tidak bagus karena mungkin akan terjadi namanya stagnan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan itu terjadi juga di seluruh dunia. Jadi kita kalau ditanya sebenarnya kita boleh nggak sih spending untuk kebutuhan sehari-hari, jawabannya memang harus dilakukan karena pada saat kondisi sekarang ini tuh salah satu indikator yang bisa meningkatkan roda perekonomian adalah kebutuhan spending dari atau konsumsi dari masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, jadi kurang lebih itu gambaran mengenai resesi dan dampak terhadap kehidupan kita secara langsung kalau misalnya resesi ini terjadi berkepanjangan. Saat ini Indonesia mungkin dalam cerminnya sudah bisa dibilang belum tahap resesi tapi dalam ambang pintu yang akan mungkin dengan adanya di kuartal 3 kita akan lihat resultnya nanti mungkin akan menjadi negara yang masuk dalam zona resesi. Karena di negara-negara lain itu sudah 2 kuartal minus secara berturut-turut pertumbuhan ekonominya sehingga beberapa negara sudah tercatat sebagai negara yang masuk dalam zona resesi. Nah, untuk bisa mempertahankan itu, kita berharap di kuartal 3 itu ada stimulus dan juga kebijakan dari pemerintah yang bisa memberikan dongkrakan kepada kehidupan atau roda perekonomian yang ada sekarang. Jadi stimulus-stimulus yang ada contohnya misalnya kayak anggaran yang ada di negara sebisa mungkin segera diturunkan kepada masyarakat dengan cara serapan anggarannya dipercepat sehingga roda perekonomian yang ada di masyarakat bisa berputar, memberikan pergerakan terhadap bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Karena pada saat kondisi sekarang ini banyak pebisnis yang sudah mulai menyerah lalu menutup usahanya terutama di industri UMKM karena beberapa tipe bisnis itu banyak yang tidak terjadi omset yang signifikan sehingga dia harus menutup bisnisnya yang menyebabkan jumlah PHK-nya bertambah. Jadi dampaknya akan sangat signifikan kalau kita misalnya atau dari pemerintah tidak melakukan tindakan seperti melakukan penyerapan anggaran terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, demikian dulu kali ini untuk topik yang ada. Nanti ikutin terus channelnya kita karena akan banyak beberapa topik-topik yang bisa diikuti untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai masalah bisnis kita, mengenai masalah ekonomi kita, dan juga gimana nanti bisnis di masa mendatang yang setelah adanya kondisi seperti new normal sekarang ini. Oke, like dan subscribe channel kita dan terus dukung channel ini agar kita semakin bisa memberikan pengetahuan kepada semua orang, terutama Sobat Transnation. See you next time.